Halo semuanya, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana mengakses fitur OpenAMR. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu klik menu pasien, kemudian pilih New atau Search untuk memulai proses registrasi. Kemudian masukkan data diri pasien, ketik nama depan, nama tengah jika ada, dan nama belakang pasien dengan benar. Selanjutnya, pilih tanggal lahir pasien melalui menu kalender, pastikan tahun, bulan, dan tanggalnya sudah sesuai dengan data pasien. Jangan lupa untuk menentukan jenis kelamin pasien pada kolom yang tersedia. Setelah semua data terisi, klik Create New Pasien. Jika muncul notifikasi konfirmasi, klik tombol konfirmasi untuk menyimpan data pasien ke dalam sistem. Sekarang, profil medis pasien atas nama Arsya telah berhasil dibuat. Langkah berikutnya adalah membuat janji temu. Kembali ke menu kalender, lalu pilih slot waktu yang diinginkan, misalnya pada pukul 2.45. Pada jendela pop-up, pilih kategori kunjungan sebagai New Pasien. Sesuaikan durasi pemeriksaan. Di sini kita atur menjadi 15 menit. Tambahkan keluhan pasien pada kolom komentar seperti sakit punggung. Kemudian, pilih ruangan pemeriksaan yang tersedia, lalu klik Save. Janji temu kini sudah terjadwal di kalender sistem. Saat pasien datang, kita bisa mengubah status janji temunya menjadi arrived atau sudah tiba. Dan setelah pemeriksaan selesai dilakukan, ubah kembali status pasien menjadi check out. Terakhir, kita dapat memantau seluruh alur pelayanan pasien hari ini melalui menu Flowboard untuk melihat status kunjungan secara real-time. Pada modul 2 ini, kita akan mencoba mendemonstrasikan cara membuat encounter baru dan menginput data vital pasien di sistem OpenAMR. Yang pertama, pilih pasien dari Flowboard. Di sini kita akan menggunakan data pasien bernama Arsya. Untuk mencatat kunjungan baru, arahkan kursor ke menu pasien, lalu pilih visit dan klik Create Visit. Jika muncul notifikasi, klik OK. Lalu pada Visit Details, visit kategori, kita bisa pilih New Pasien. Lalu untuk kelas, kita bisa klik pada Home Health sesuai kebutuhan medis. Lalu pada tipe kita bisa klik New Pasien 10 menit. Pada disposition kita bisa klik home atau kembali ke rumah. Untuk reason for visit, kita bisa tuliskan alasan kunjungan pasien atau keluhan, yaitu sakit punggung. Lalu klik save. Setelah encounter tersimpan, saatnya menginput data fisik. Kita bisa klik menu clinical, lalu pilih submenu vital. Pada menu vital ini kita bisa memasukkan data yang telah diukur. Yang pertama ada berat badan,
yaitu 43 kg, lalu tinggi badan 160 cm. Masukkan juga tekanan darah yaitu 120/80 dan suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Periksa kembali. Jika sudah, kita bisa klik save untuk menyimpan rekam medis vital pasien. Sekarang data kunjungan data vital pasien sudah tercatat secara resmi di dalam sistem. Selanjutnya saya akan menemukan modul yang ketiga, yaitu pemeriksaan dokter. Yang pertama, kita klik bagian menu klinikal, lalu kita pilih opsi SOAP, dan di sini akan muncul subjektif, objektif, asesmen, dan plan. Kita isi satu persatu. Yang pertama subjektif, kita isi keluhan pasien, misalnya sakitnya nyeri punggung. Lalu kita beralih ke bagian objektif, yaitu temuan klinis pada pasien, misalnya nyeri tekan pada latissimus dorsi. Lalu pada bagian asesmen kita mengisi intervensi yang akan diberikan, misalnya intervensi infrared dan exercise. Lalu yang terakhir, pada bagian plan kita mengisi rencana tindak lanjut atau perawatan yang akan diberikan kepada pasien, misalnya perawatan home care. Lalu setelah kita isi semua, kita klik save. Dan nanti hasil SOAP ini akan muncul pada encounter pasien. Selanjutnya kita kembali ke dashboard dan kita pilih menu medical problem. Nah, di sini kita akan mengisi medical issue pasien. Kita klik add. Lalu kita pilih tipe problem sesuai diagnosa. Misalnya kita memilih STI. Lalu kita scroll ke bawah dan kita langsung klik save. Dan di sini akan muncul medical issue pasien. Lalu kita kembali ke encounter pasien. Lalu kita pilih menu pasien, lalu kita kembali ke dashboard. Setelah itu kita pilih menu prescriptions. Pada prescriptions ini kita akan membuat e-resep obat untuk pasien. Pertama-tama kita klik bagian prescriptions, lalu kita klik add, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi bagian atas terlebih dahulu, kita isi nama obat, misalnya lalu kita masukkan kuantitinya 500 dengan medicine unit 1 mg. Selanjutnya kita mengisi pada bagian directions atau aturan pemakaiannya, kita isi 1 kapsul, lalu dikonsumsi dari mulut atau by mouth. Dengan frekuensi T.I.D. Lalu ada refills, kita kosongkan ya, dan lanjut kita mengisi pada bagian notes, diminum ketika saat merasakan nyeri. Nah, setelah semua terisi, kita klik yes pada bagian add to medications list dan memilih opsi do not substitute.
lalu kita klik save, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik download PDF, dan akhirnya akan berbentuk resep dalam bentuk PDF. Kali ini kita akan mempelajari modul 4, yaitu proses billing dengan kasir untuk pasien. Pertama, ke menu Visit di bagian atas, lalu pilih Visit. Pada halaman Visit, kita akan menemukan kategori kunjungan. Nah, di sini kita pilih new pasien, kemudian pencet Detail It. Setelah itu klik tombol OK untuk memproses pilihan tersebut. Kita memasuki rincian layanan. Kita ketikkan nama item obat, misalnya paracetamol. Selanjutnya masukkan harga satuannya di kolom price. Kita masukkan 5.000. Nah, tentukan jumlahnya di kolom quantity. Di sini kita masukkan 10. Nah, jangan lupa mengisi kolom note codes dengan kode yang sesuai seperti 99203. Jika semua data sudah benar, kita scroll ke bawah dan klik save untuk menyimpan semua rincian biaya. Setelah biaya tersimpan, langkah selanjutnya adalah proses pembayaran. Kembali ke menu Fees, lalu pilih Payment. Di halaman Record Payment, pilih metode pembayaran pada kolom Payment Method, misalnya cash. Kemudian pada tabel rincian di bawah, masukkan jumlah yang akan dibayarkan oleh pasien di kolom Paying. Kita masukkan angka 50 sesuai dengan total tagihan. Terakhir, klik tombol Generate Invoice. Jika muncul jendela konfirmasi, pencet OK. Sistem akan secara otomatis menampilkan Receive for Payment atau tanda terima pembayaran sebagai bukti transaksi yang sah. Kita akan melakukan konfigurasi pengaturan global untuk meningkatkan keamanan sistem. Masuk ke menu Admin, pilih Globals, kemudian klik pada tab Security di sisi kiri layar. Di sini, kita akan mengaktifkan beberapa fitur keamanan penting seperti pembatasan akses fasilitas dan mengaktifkan enkripsi SSL jika diperlukan. Aktifkan opsi Debug Hash Verification Time untuk keperluan validasi data, lalu jangan lupa klik tombol Save untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya, kita akan memeriksa integritas data melalui laporan log audit. Buka menu Admin, pilih Sistem, lalu klik Audit Log Temper. Tentukan rentang waktu pemeriksaan, atur tanggal melalui kalender misalnya dari awal bulan November. Untuk memeriksa pasien spesifik, klik pada kolom pasien, masukkan nama pasien yang ingin dicari, lalu klik Search. Pilih data pasien yang sesuai dari daftar hasil pencarian yang muncul. Terakhir, centang opsi Include Checksum untuk verifikasi keamanan tambahan.